Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif, satu kitab fikih dasar karya Al-Alamah Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Bangkalan, Madura. Dan pembahasan kali ini terkait qashar sholat, dimana qashar sholat ini artinya meringkas sholat yang aslinya 4 rakaat boleh dilaksanakan menjadi hanya 2 rakaat. Nah, apa saja syaratnya akan kita bahas di materi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutul qasri utai saat pira-pira syarate qasar iku sabatun ana 7. Ayakuna yen ta ana apa safaru lulungane man iku marhalataini rong marhalah. Wala yakuna lan yen ta ora ana apa safar iku haraman haram. Wal ilmu lan ngaweri bi jawazil qasri kelawan wenange qasar. Bayan wialan yen ta niat sapa wong al qasra ing qasar indal ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Wa antakuna lan yen ta ana apa sholatu sholat iku rubaiyatan bangsa papat muaddan kang den lakoni kelawan ada alias tidak qadha. Wadawa musafari lan wenang langgenge safar pergian ila tamami sholati maring sempurnane sholat. Wala yak tatialan yen ta ora bermakmun sapa wong kang nglakoni qasar bimutimin kelawan wong kang nyampurnakake salat alias tidak melakukan qasar ficus ini dalam bagian minas salat ficus ini dalam siji bagian minas salati saking salat. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang boleh melaksanakan qasar salat alias meringkas sholat dari yang asalnya 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya menjadi hanya 2 rakaat bila dia memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Qasar boleh dilakukan oleh orang yang sedang bepergian dengan tujuan yang jelas, yang mana tujuan bepergiannya itu sejauh 2 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 48 mil. 48 mil itu sekitar perjalanan jalan kaki atau zamannya Nabi itu sekitar 2 hari. Atau kalau hari ini kita memakai kilometer, dua marhalah itu sekitar 80 km lebih 640 meter alias kalau kita genapkan ya sekitar 81 km. Itu perjalanan 2 marhalah. Jadi tujuan perjalanannya harus sekitar 81 km dulu. Hari ini kita bisa mengecek apakah perjalanan nanti diperbolehkan qasar atau tidak dengan melihat Google Map misalnya. Di situ akan ditampakkan berapa jauh perjalanan kita ini nanti, jaraknya berapa, akan ditempuh berapa jam dan seterusnya. Bila di dalam Google Map sudah terlihat 81 lebih, maka otomatis dia sudah memenuhi satu syarat untuk melaksanakan qasar. Syarat berikutnya, perjalanannya tidak haram. Allah yakuna haraman. Perjalanan tersebut tidak dilakukan demi melaksanakan hal-hal yang haram. Misal niat pergi ke pantai Bali misalnya, terus di sana mau party, melakukan hal-hal yang haram, mau mabuk-mabukan dan lain sebagainya, itu dari awal niat begitu, maka
dia tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat ketika dalam perjalanan. Nah, kalau sedari awal misalnya niatnya melakukan hal baik, mau bekerja mencari rezeki atau silaturahmi atau wisata dalam bayangannya juga wisata yang baik-baik saja. Ternyata di tengah perjalanan dia tidak sengaja melakukan kemaksiatan atau keharaman-haraman, maka tetap boleh mengqashar alias sudah memenuhi syarat mengqashar satu lah, dimana dia tidak bertujuan melaksanakan keharaman. Ya boleh-boleh saja dia melakukan maksiat di tengah jalan. Artinya boleh itu tidak menggugurkan kewenangan dia melaksanakan qashar. Berikutnya, syarat berikutnya adalah mengetahui bahwa sholat itu boleh diqashar, alias boleh diqashar. Kayak subuh itu tidak boleh, duhur itu boleh, asar boleh, maghrib tidak boleh, isya boleh. Nah, ini adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ayyanwiya qasra fi intal ihrami. Yani seseorang harus niat qashar ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya itu berniat aku melaksanakan sholat duhur 4 rakaat sholat duhur 2 rakaat dengan qashar fardhu lillahi ta'ala. Kalau dia berjamaah misalnya dilakukan bersama-sama ya makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Berikutnya yang diqashar itu harus 4 rakaat dan muaddatan. Yang pertama sholatnya harus 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Yang kedua sholatnya harus dilaksanakan secara ada, alias ini bukan sholat qadha. Sedang punya tanggungan zuhur ya zuhurnya dilangsungkan diqashar. Tidak zuhur yang kemarin, zuhur yang hari ini. Asar juga gitu, asar dilaksanakan dengan ada ya boleh diqashar. Jamak gimana? Jamak juga boleh, alias selama sholat tersebut tidak qadha, sholat yang dilaksanakan menjadi tanggungan dia di waktu itu, atau sholat ada. Berikutnya syarat yang keenam, dawamus safari ila tamamis sholat. Dia masih dalam perjalanan alias belum pulang ketika selesainya sholat. Jadi mulai sholat Allahu Akbar sampai salam itu dia masih statusnya dalam perjalanan, belum sampai rumah. Oke, dan yang terakhir, seseorang yang melakukan qashar tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak melakukan qashar sholat. Sama sekali tidak boleh bermakmum kepada orang yang melakukan qashar sholat. Ini adalah 7 syarat yang harus dipenuhi agar seseorang boleh melaksanakan qashar sholat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.